Pemerintah tetap melarang mudik pada Lebaran tahun ini untuk memutus rantai penularan COVID-19. Meski begitu, pemerintah berupaya untuk tetap memutar roda konsumsi rumah tangga agar tidak mandek karena adanya larangan mudik tersebut. Meski tidak ada mudik pada Lebaran tahun ini, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peningkatan konsumsi masyarakat pada momen Lebaran tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberi kucuran tunjangan hari raya dengan nominal yang besar. Sri Mulyani merinci THR yang dianggarkan oleh pemerintah adalah sebesar 30,6 triliun rupiah, dengan THR untuk pusat sebesar 15,8 triliun rupiah dan untuk daerah sebesar 14,8 triliun rupiah. THR itu akan diberikan pada H-10 hingga H-5 hari raya. Selain pemberian THR, untuk tetap mendukung konsumsi rumah tangga, pemerintah juga sudah mematangkan rencana pemberian stimulus gratis ongkos kirim dalam program Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Diharapkan meski tidak harus pulang ke kampung halaman, masyarakat bisa mengirimkan bingkisan kepada orang tua di kampung halaman. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan guyuran tunjangan hari raya dapat mendongkrak produk domestik bruto atau PDB sehingga target pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021 ini bisa tembus di level 7%. Dan untuk membahasnya sudah ada Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Kemudian juga ada anggota Dewan Pertimbangan Apindo Nina Tursina serta peneliti senior Core Indonesia Yusuf Randy Manilet. Pak Iskandar, Pak Yusuf, dan juga Ibu Nina, terima kasih sudah bergabung bersama kami setelah lepas buka puasa ini. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu? Malam. Alhamdulillah. Malam, kabar baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya mungkin ke Pak Is dulu karena isu ini memang betul-betul sedang mengemuka gitu ya, di balik harapan bahwa daya beli kembali terdongkrak, konsumsi kembali naik, dan sejumlah upaya pun sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, supaya masyarakat tahu, Lebaran biasanya jadi satu momentum Pak, apalagi juga amanatnya Pak Presiden bagaimana kita bisa mengungkit ekonomi di kuartal 2 2021 ini. Sampai saat ini apa saja program dan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendongkrak ekonomi atau menstimulus ekonomi kita supaya ini konsumsinya bisa naik di Lebaran tahun ini, Pak Is? Baik Mbak Popi, jadi memang aspek kesehatan ini kita utamakan ya, belajar dari pengalaman India. Untuk apa kita cepat-cepat mendorong ekonomi kalau misalkan COVID-nya meningkat, ya kan, pada akhirnya menjadi hal yang negatif terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu pemerintah dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan kita tinggi, maka beberapa stimulus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, THR seperti yang dikemukakan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, setidaknya PNS ya baik di pusat maupun di daerah itu akan dibagikan THR sejumlah 30,6 triliun. Ini termasuk jumlah yang besar ya untuk menstimulus ekonomi. Karena ini memberikan multiplier effect terhadap sisi sektoril. Dengan adanya THR ini maka sektoril juga bisa bergerak, misalkan produksi makanan, minuman, pangan, sandang pangan, tekstil. Ini artinya memberikan multiplier effect yang besar. Itu yang pertama ya, THR. Ini juga THR untuk pegawai swasta ya, baik itu pegawai negeri kan sudah sebentar lagi akan diluncurkan, akan didapatkan THR-nya. Kemudian juga pegawai swasta. Kedua THR ini baik pemerintah maupun swasta, pegawai pemerintah maupun swasta, ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang berikutnya adalah Harbolnas. Kita tahu dengan larangan mudik ini kan kita ingin tetap mempertahankan ekonomi ya, dalam artian agar supaya pertumbuhan kita tetap jalan. Biasanya kan pada saat Lebaran itu orang-orang
pulang ke kampung dengan membawa uang tentunya ya. Mereka biasanya membelanjakan di kampungnya. Nah, tentunya ini kan bisa berdampak kalau nggak ada kebijakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika tidak ada kebijakan ikutannya ya, dalam rangka untuk mendorong ini. Maka itu salah satu program yang akan segera diluncurkan pemerintah adalah Hari Belanja Online Nasional. Jadi ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan platform e-commerce. Nah, terakhir ini sebentar lagi akan diluncurkan dan dimatangkan oleh Kementerian Perdagangan, di mana terakhir ongkos kirim itu supaya untuk simplifikasi maka akan ditanggung oleh perusahaan e-commerce ya. Jadi kita akan mempromosikan besar-besaran dengan harapan nanti para yang tadinya tidak mudik bisa mengirimkan barang-barang untuk orang tua atau kerabat di kampung sehingga aktivitas ekonomi tetap tinggi di masa Lebaran ini. Kemudian juga Mbak Popi, sebenarnya kalau kita lihat triwulan 2 tahun lalu itu kan kontraksi ekonomi kita cukup besar Mbak Popi, minus 5,32. Kalau kembali ke tahun 2019 saja Mbak Popi, itu kita bisa mendapatkan 5,4 sampai 5,5 karena pembaginya kan makin kecil kan di triwulan 2. Nah, sebenarnya dengan melihat posisi PDB dengan harga konstan di triwulan 4 ya, kemudian di triwulan 1 ini yang sudah di atas 2.700 hampir mencapai 2.800 triliun. Maka untuk mencapai pertumbuhan 6% sebenarnya nggak begitu sulit kayak gitu karena kita udah hampir berada di level 2.800 triliun PDB kita. Dengan dorongan tetap mempertahankan daya beli melalui bansos, kemudian dengan stimulus THR, kemudian dengan Harbolnas, maka diharapkan pertumbuhan kita di triwulan 2 ini bisa mencapai 7%. Demikian Mbak Popi. Baik, ini menarik ya, sejumlah program pun sudah dilakukan. Kalau saya catat dan saya bold tadi adalah persoalan THR, kemudian juga ada gaji 13 begitu ya Pak Is ya. Kemudian juga ada soal perlindungan sosial ya, dan juga Harbolnas ini yang memang akan segera diluncurkan. Nah, tapi kalau dari kacamata pengusaha sendiri, Bu Nina, dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, dari stimulus yang sudah digelontorkan juga untuk bagaimana caranya kita tetap bisa bertahan di saat pandemi ini untuk mendongkrak konsumsi dan juga daya beli. Apakah momentum Lebaran saat ini adalah satu momentum untuk bisa meningkatkan gairah konsumsi kembali? Iya, pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Sudah banyak subsidi dan lain sebagainya sehingga tentunya akan membantu khususnya bagi pengusaha UKM ya. Kalau yang besar-besar sih sudah biasa menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi kalau yang UKM kan kadang-kadang dia persiapannya harus lebih serius saat ini karena masalahnya beda dengan kebiasaan-kebiasaan. Biasanya kan kalau menjelang Lebaran mungkin situasi di mal-mal semuanya sudah ramai, tapi saat ini kan memang belum maksimal ya. Jadi persiapannya harus ada beberapa alternatif bagaimana caranya sehingga para konsumen bisa belanja walaupun tidak harus dengan offline ya. Jadi itu yang sedang kita perjuangkan bagaimana supaya nuansa Lebaran ini tetap bisa berjalan maksimal dan tentunya bagi para pengusaha yang khususnya di bidang makanan minuman dan industri fashion ini saat yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan ini, apalagi nanti menjelang Lebaran sudah sebentar lagi, persiapannya sepertinya sudah cukup maksimal, tapi tentunya ini bagaimana para konsumen bisa memanfaatkan situasi walaupun tidak dengan datang ke mall. Ini yang perlu sedang kita bagaimana supaya bisnis offline-nya jalan. Baik, Bu Nina, tapi kalau dilihat di kondisi lapangan sendiri sampai saat ini begitu ya, di bulan
memasuki April gitu, Maret memasuki April ini, apakah kondisi gairah konsumsi di lapangan sudah cukup berjalan baik, khususnya mungkin industri Mamin yang tadi Bu Nina sebutkan? Ya, sebetulnya sih sudah berjalan, tapi tentunya memang belum maksimal ya, belum seperti biasanya karena sekarang ada pandemi, ada corona itu juga itu pengaruhnya luar biasa ya. Jadi mungkin praktek di lapangannya belum maksimal, tapi mereka pandai ya, khususnya UKM kan memang banyak strategi-strategi bagaimana bisa memasarkan produknya walaupun suasananya beda. Kalau zaman dulu sebelum ada masalah corona ini, tahun-tahun sebelumnya kan saat sekarang di mal-mal atau di mana saja bisnisnya sudah langsung dampaknya terlihat. Sekarang memang agak sedikit, bukan sedikit ya, cukup lumayan ya dampaknya. Jadi tapi dengan adanya online ini jadi mereka terbantu. Cuman memang harus beberapa strategi harus dipersiapkan. Jadi berbagai macam strategi, ada yang ibu-ibu biasanya, ada yang kelompok-kelompok arisan dan lain sebagainya itu diberdayakan sehingga mereka tidak tidak kelewatan momentum yang saat mau menjelang Lebaran ini. Baik, oke, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, seberapa besar keyakinan Anda bahwa momentum Lebaran tahun ini bisa cepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya konsumsi kita? Iya, saya kira tadi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Iskandar bahwa di momentum Lebaran tahun ini jika dikomparasikan dengan tahun lalu, peluang untuk tumbuh positif itu sangat besar. Nah, basis dasar perhitungannya itu di tahun lalu kita mengalami kontraksi. Di sisi lain, kalau kita lihat proporsi dari bantuan yang diberikan pemerintah juga sudah relatif lebih baik ya, apalagi jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Karena kalau kita ingat di tahun lalu bahwa pandemi itu terjadi di momentum Ramadan dan Lebaran itu terjadi di awal-awal penyebaran pandemi di Indonesia, sehingga ketika itu pemerintah masih menyusun strategi yang pas untuk penyaluran bantuan. Dan di tahun ini kondisinya lebih firm, lebih pasti, pemerintah juga sudah banyak mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menstimulasi konsumen untuk melakukan konsumsi. Dan menariknya kalau kita perhatikan stimulan konsumsi yang diberikan oleh pemerintah itu juga cukup beragam ya, artinya tidak menyasar satu kelompok pendapatan saja, tetapi beragam kelompok pendapatan. Dan kalau kita lihat misalnya perbandingan hal lain yang bisa kita yakinkan bahwa pertumbuhan konsumsi akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, yaitu mobilitas masyarakat yang terjadi di tahun ini. Karena misalnya kalau kita melihat laporannya Google Mobility, pergerakan masyarakat untuk pergi ke misalnya tempat-tempat perbelanjaan, kemudian storage, retail gitu, itu sudah jauh lebih banyak gitu ya. Jadi atas dasar-dasar ini tentu kita melihat bahwa peluang untuk pertumbuhan ekonomi positif khususnya di kuartal kedua di momentum Ramadan dan Lebaran ini cukup besar. Nah, hanya saja tentu diskusi selanjutnya adalah apakah pertumbuhan atau target pertumbuhan misalnya yang tadi disebutkan akan mencapai 7% akan tercapai. Ini tentu akan tergantung dari eksekusi dari beragam kebijakan stimulus ya yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti misalnya tadi disebutkan bahwa pemerintah mensubsidi ya ongkir untuk hari belanja online nasional nanti. Tentu ini inisiasi yang baik gitu ya, apalagi untuk mencegah penyebaran, untuk mencegah aktivitas masyarakat di misalnya pasar tradisional ya. Tentu inisiasi yang baik, tetapi jangan dilupakan juga bahwa untuk usaha kecil ya, apalagi kita bicara UKM, itu proporsi untuk masuk ke pasar online itu masih relatif kecil gitu ya. Nah, tentu ini yang kemudian akan menjadi tantangan, artinya kita harapkan bahwa subsidi dari Harbolnas ini tidak hanya dinikmati oleh para pemain besar ya di e-commerce, tapi juga dinikmati oleh para UKM. Jadi sosialisasi pendampingan untuk para UKM ini yang kemudian menjadi penting ya untuk melengkapi bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silahkan.
Ya, Popi dan juga pemirsa, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peningkatan konsumsi masyarakat pada Ramadan dan Lebaran tahun ini. Berbagai program telah disiapkan untuk menggairahkan konsumsi Lebaran. Harapannya bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2021. Mari kita simak datanya, pemirsa. Kita lihat dulu untuk konsumsi Lebaran. Ini adalah beberapa program yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong konsumsi Lebaran. Yang pertama adalah mewajibkan pemberian THR dan gaji ke-13. Ini nantinya diperkirakan potensi konsumsi mencapai 215 triliun rupiah. Kemudian mempercepat penyaluran perlindungan sosial. Ini juga diperkirakan potensi konsumsinya mencapai 14,12 triliun rupiah. Kemudian tadi juga yang sudah dibincangkan bahwa ada Harbolnas Ramadan H-10 sampai H-6 Idul Fitri. Subsidi biaya ongkir atau ongkos kirim adalah 500 miliar rupiah. Kemudian ada juga penyaluran bansos beras 10 kg untuk para penerima kartu sembako. Oke, selanjutnya kita lihat perputaran uang saat Lebaran. Ini dalam 4 Lebaran terakhir sejak 2017. Kita lihat di 2017 Lebarannya ada 167 triliun rupiah uang yang berputar atau beredar saat Lebaran. Kemudian trennya terus naik sampai 2019 mencapai angka tertinggi 192 triliun rupiah. Tapi kita tahu bahwa di 2020 Lebarannya di tengah-tengah pandemi, maka kemudian angkanya paling minim dalam 4 tahun terakhir, yaitu hanya 158 triliun rupiah saja. Baik, lanjut kita ke keyakinan konsumen. Nah, indeks keyakinan konsumen ini juga kita lihat naik turun ya. Kita mulai dari bulan Juli 2020, angkanya terus berada di 80-an sampai September, kemudian mencapai titik terendah di Oktober yaitu 79. Kemudian bounce back lagi, rebound lagi di November dan kemudian Desember 92 dan 96,5 dalam grafik ini paling tinggi di bulan Desember. Ada penurunan lagi ketika memasuki tahun yang baru yaitu di Januari 2021 84,9. Naik tipis di Februari, tapi kemudian di bulan Maret kembali naik tajam di atas 90 lagi, yaitu 93,4. Kemudian kita juga bisa lihat ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga persentase ya secara year on year. Kita mulai dari kuartal 3 2018. Anda bisa perhatikan grafiknya, sebetulnya trennya terus ada di angka 5% sampai kuartal ketiga 2019, kurang lebih 5 kuartal ya. Tapi kemudian di kuartal 4 2019 kita mulai lihat adanya penurunan yaitu 4,97. Di kuartal 1 2020 ketika awal pandemi masuk itu sudah turun hampir separuhnya yaitu 2,83%. Kemudian di kuartal 2 2020 paling minim yaitu minus 5,52. Tapi pelan-pelan ada perbaikan pemirsa, min 4,05 di kuartal 3 2020 dan kemudian di kuartal 4 2020 minus 3,61. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini kita lihat dalam 5 kuartal terakhir plus ada proyeksi nanti di kuartal 1 2020 2,97%. Tapi kemudian di kuartal kedua ini turun drastis ya, minus 5,32. Ada perbaikan lagi terus minus 3,49 di kuartal 3 2020, di kuartal 4 2020 minus 2,19, di kuartal 1 2021 hampir positif begitu ya, tapi kemudian masih ada di bawah level, masih minus, tapi tipis saja yaitu minus 0,1. Ini kuartal 1 2021 proyeksinya, tapi kemudian ada optimisme untuk proyeksi di kuartal kedua 2021 proyeksinya bisa mencapai 7%. Baik, Popi, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Iskandar, Pak Yusuf, dan juga ada Bu Nina. Pak Is, banyak pertanyaan sebenarnya dari masyarakat soal ini. Soal misalnya pemerintah yang melarang mudik begitu ya, dan banyak sekali bahasa-bahasa yang beredar begitu di masyarakat. Saya berharap ini bisa dijawab oleh Pak Is. Ketika pemerintah melarang adanya mudik begitu ya, dampaknya cukup baik karena ketika Pak Jokowi kemarin mengumumkan bahwa mudik dilarang dari tanggal 6 sampai misalnya 17 Mei begitu. Ternyata angkanya Satgas Covid menilai bahwa ada penurunan keinginan untuk mudik dari 30-11 menjadi 7% gitu. Artinya ini cukup efektif untuk menekan angka pandemi. Tapi di sisi lain ada pertanyaan lagi soal bagaimana caranya kita tidak mudik begitu ya, tapi kita harus meningkatkan konsumsi, disuruh untuk belanja. Maka itu beberapa stimulus yang pertama saya ingin menekankan, Pak Popi, aspek kesehatan itu sangat penting ya. Itu tidak bisa ditawar-tawar karena pengalaman India seperti sekarang itu
gara-gara mereka melonggarkan protokol kesehatan mereka, itu jumlah penderita COVID meledak. Pada akhirnya mereka kan melockdown lagi, sehingga ekonominya yang tadinya sudah mulai bergerak, misalkan butuh modal kerja yang besar, hangus begitu saja kan. Itu kita nggak mau supaya dampaknya terhadap ekonomi kita itu berat nanti ke depannya. Maka itu harus kita jaga ini aspek kesehatannya. Maka itu pemerintah melakukan beberapa stimulus. Tadi saya belum menguraikan, misalkanlah stimulus untuk pembebasan PPNBM untuk kendaraan bermotor 1.500 cc yang kita berlakukan Maret. Kemudian diperluas oleh pemerintah dengan sampai 2.500 cc ya untuk 4x2 dan 4x4. Nah, kalau kita lihat itu ternyata cukup efektif, Mbak Popi ya. Contoh ya, di Maret saja saya ngambil contoh salah satu perusahaan otomotif yang besar. Itu penjualan retailnya saja untuk otomotif kendaraan bermotor roda 4 itu naik tumbuh 111% dari 26.445 di Maret dibandingkan dengan hanya sebesar 12.537 unit di bulan Februari. Itu udah real itu. Kemudian juga properti, Mbak Popi, kan pemerintah membebaskan PPN ya untuk properti. Ini terjadi peningkatan penjualan properti akibat pembebasan PPN tadi yang sebesar 10% itu kan sangat signifikan. Nah, itu udah dilakukan pemerintah. Kendaraan bermotor ini kan masih berlangsung ya. Permintaannya menjelang Lebaran ini pun nanti setelah Lebaran. Yang berikutnya stimulus oleh pemerintah adalah seperti yang saya kemukakan tadi, ya, itu nanti THR itu dampak multipliernya besar sekali, bukan saja terhadap konsumsi, tetapi juga bisa mendorong sisi produksinya. Ya, maka itu ini yang menjadi solusi pemerintah di mana kita melarang mudik, tetapi ada solusinya agar tetap ekonomi tumbuh, tetapi COVID-nya tidak terganggu. Itu yang kita jaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonominya. Kemudian juga untuk UMKM, kalau kita lihat tadi sebelum UMKM, Mbak Popi, bansos, ya, itu didorong terus oleh pemerintah. Sebagai informasi Mbak Popi, realisasi tanggal 23 April 2021 yang lalu, itu telah mencapai 32,1% dari total anggarannya, sehingga itu sudah terrealisasi 48,5%. Yang mendorong ekonomi kita UMKM 60% terhadap pembentukan PDB, itu juga kita dorong, yaitu dukungan UMKM dan korporasi. Antara lain bantuan produktif tunai, Mbak Popi. Kalau kita lihat realisasinya sudah mencapai 19,7%. Jadi melihat beberapa indikator-indikator tadi itu adalah kebijakan-kebijakan di dalam rangka untuk mendorong pemulihan ekonomi kita. Tetapi juga kita memperhatikan aspek kesehatan yang terlihat dari, kalau Mbak Popi lihat, realisasi anggaran kesehatan itu sudah mencapai 11,5% juga. Nah, oleh karena itu, seperti misalkan insentif nakes kita percepat, di satu sisi ini kan mendorong pekerja nakes itu bekerja lebih semangat lagi untuk mengatasi COVID. Di sisi lain juga mereka income-nya akan bertambah yang bisa menjadi stimulus ekonomi. Demikian Mbak Popi. Oke, ini menarik ya. Saya ke Pak Yusuf deh. Pak Yusuf, kita tahu PPNBM ini salah satu contoh stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dan sukses ternyata untuk menambah purchasing order hingga 190%. Saya sempat membahas ini kemarin dengan Gaikindo gitu. Artinya ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Mungkinkah sektor lain juga bisa dilakukan seperti ini? Apakah ada ide ataupun input mungkin yang bisa kita berlakukan sehingga juga bisa mendorong purchasing order? Iya, kira sebenarnya insentif untuk PPNBM untuk penjualan kendaraan maupun properti merupakan inisiasi yang baik, terutama untuk menstimulasi konsumsi konsumen kelas menengah, pendapatan menengah ke atas gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara stimulus, saya kira
misalnya kita berbicara stimulus untuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial seperti sudah disampaikan oleh Pak Iskandar bahwa sudah digenjot dari awal gitu ya realisasinya. Tetapi untuk beberapa pos yang termasuk di dalam perlindungan sosial itu justru tidak lagi disalurkan oleh pemerintah. Seperti misalnya kita subsidi gaji itu di awal memang sudah tidak disalurkan lagi. Kemudian juga ada bantuan sosial tunai yang saya baca terakhir akan disalurkan itu di bulan April gitu ya. Nah, tentu kalau kita berbicara konteks untuk misalnya menambah ya kapasitas konsumsi, menstimulasi kapasitas konsumsi, sebenarnya bantuan ini masih relatif dibutuhkan gitu ya, khususnya untuk menstimulasi konsumen kelas pendapatan menengah ke bawah gitu. Apalagi kalau kita berkaca dari pengalaman stimulus yang disalurkan pemerintah di tahun lalu, ini bantuan untuk BST, kemudian juga subsidi gaji merupakan dua di antara beragam bantuan di perlindungan sosial yang mampu mendorong proses pemulihan konsumsi rumah tangga, khususnya setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi di kuartal kedua di tahun lalu. Jadi sebenarnya masih terbuka peluang gitu ya untuk kemudian mendongkrak konsumsi rumah tangga dan juga tadi menambah input kapasitas jual ya. Jadi saya kira itu pandangan saya terkait bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin tahu juga bagaimana indeks keyakinan konsumen ini dan seperti apa saat ini confidence publik begitu ya terhadap bagaimana pola konsumsi di lapangan. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan bertanya ke Bu Nina, tapi usai jeda. Tahan dulu Bu Nina. Terpotong tadi sedikit, tapi saya penasaran sekali begini. Kalau melihat indeks keyakinan konsumen kita ini seperti apa? Karena kalau dilihat datanya sebenarnya cukup meningkat gitu ya. Kalau dari bulan Februari, di Maretnya masih ada 93,4 gitu. Nah, tapi di lapangannya seperti apa Bu? Confidence publik, karena sebelumnya kan ketika pandemi kita tahu banyak masyarakat yang masih tidak yakin misalnya untuk bepergian atau untuk membeli sesuatu atau tidak melakukan sesuatu secara online gitu. Ya, memang sebetulnya kalau di lapangan masih terasa Mbak Popi bagaimana konsumen untuk membelanjakan dari THR dan lain sebagainya, karena memang belum secara kegiatan bisnisnya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena mereka juga kan harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini memang perlu terobosan-terobosan baru bagaimana supaya konsumen tetap bisa berbelanja di mana saja, kapan saja. Tentunya dengan promosi-promosi karena banyak juga calon pembeli yang belum bisa menggunakan fasilitas apalagi kayak di daerah seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta mungkin bisa dimaksimalkan dengan secara online, tapi banyak di daerah-daerah yang mempunyai produk-produk makanan, minuman, fashion, kerajinan dan lain sebagainya yang biasa setiap tahun Lebaran ini pasti omsetnya biasanya bertambah. Oke. Tapi dengan adanya pandemi memang masih cukup memprihatinkan, jadi harus pandai-pandai bagaimana menyiasati supaya bisnis bisa berjalan. Tentunya bantuan pemerintah sangat kami butuhkan. Baik, Bu Nina, saya potong sedikit. Harbolnas ini salah satu jurus jitu juga yang diharapkan bisa mendongkrak konsumsi. Dengan tadi Pak Is bilang bahwa membebaskan ongkos kirim. Tapi kan kita tahu kalau kita udah biasa belanja online kan biasanya ongkos kirim suka sudah ditanggung oleh para tenannya begitu loh. Nah, apakah ada input yang lain mungkin yang lebih kreatif atau mungkin lebih bisa dilakukan lagi untuk mendongkrak pola konsumsi khususnya dari sisi online? Saya? Ya, Bu Nina, silakan. Ya, jadi memang ini banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ada kebijakan-kebijakan dan juga ada strategi-strategi baru harus pengusaha-pengusaha khususnya di sektor makanan, minuman, industri fashion yang benar-benar biasanya setiap Lebaran itu sangat dibutuhkan. Tapi sekarang justru harus bagaimana dua sisi ini harus sama-sama menggunakan strategi baru bagaimana si pengusaha-pengusaha, kalau pengusaha besar, menengah, saya rasa udah pandai-pandai bagaimana menyiasatin situasi dan kondisi saat ini. Tapi yang perlu kita bantu karena
justru di Ramadan sama nanti menjelang Lebaran, justru industri-industri kecil dan menengah ini yang persiapannya sudah dimaksimalkan, bagaimana nanti tiba saatnya, biasanya saat ini sudah banyak omset yang dia terima, tapi saat ini memang masih perlu strategi bagaimana supaya kegiatan bisnis ini bisa kembali seperti sebelumnya ya, sebelum adanya corona, karena kami juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Jangan sampai nanti dengan bisnis kadang-kadang, apalagi yang industri kecil produksi itu kadang-kadang susah ya. Kami bisa memahami sekali. Jadi harus mengikuti protokol kesehatan, tapi dampaknya ya pasti. Tapi kita tetap semangat bagaimana UMKM tetap bisa berbisnis dalam situasi apapun. Baik, oke, Pak Is, ini mungkin saya ingin closing statement dari Pak Is sendiri. Targetnya kan 7% gitu pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai di kuartal 2 2021. Kita harapkan bahwa momentum Lebaran ini bisa menjadi satu puncak untuk menaikkan pola konsumsi kita lagi. Apa yang bisa disampaikan? Apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan seluruh stimulus yang sudah digelontorkan saat ini? Mbak Popi, ini kan COVID ini menghantam semua sektor. Ibaratnya seperti perahu, Mbak Popi. Jadi kita ini harus bersama-sama bergotong royong ya, mendorong, mengayuh perahu kita. Jadi ini sebenarnya bukan tugas pemerintah saja, maka itu masyarakat, pemerintah mengimbau tetap ketat pada protokol 3M dan 5M ya, menghindari kerumunan mobilitas itu. Itu yang perlu kita jaga. Kalau nanti jumlah COVID-nya menurun seiring dengan vaksinasi yang semakin luas sehingga herd immunity terbentuk, maka kita bisa mendorong ekonomi kita lebih cepat lagi. Maka itu pemerintah melakukan stimulus dari lapisan terbawah, Mbak Popi, 40% terbawah, menengah dan atas dalam rangka untuk mendorong konsumsi. Implikasinya kita tahu dengan konsumsi berhasil kita dorong, maka sektor real akan bergerak. Investasi akan meningkat, penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Bukti-bukti itu udah kita mulai rasakan. Contohnya aja Mbak Popi, di ekspor, di mana neraca perdagangan kita dalam 11 bulan berturut-turut itu sudah surplus. Ya. Maka itu momentum ini harus kita jaga bersama dengan memperhatikan aspek 5M kesehatan tadi. Bersamaan dengan itu nanti pemerintah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat itu bersama-sama kita mendorong agar pengendalian penyakit ini bisa terkendali sehingga kita bisa membuka ekonomi kita tentunya dengan protokol baru. Itu harapan kami kepada pemerintah, karena tidak bisa pemerintah bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat maupun dunia usaha. Baik, terakhir mungkin Pak Yusuf, apa yang bisa dihimbau terkait dengan target pertumbuhan ekonomi yang 7% ini, bagaimana caranya ini bisa efektif tersalurkan kepada pengusaha dan juga masyarakat yang memang membutuhkan stimulusnya dan juga bisa menaikkan konsumsi kita? Ya, yang pasti tentu aspek kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar ya. Artinya selama pandemi COVID-19 itu terjadi, selama kasus aktifnya terus meningkat, akan relatif sulit kita berharap proses pemulihan ekonomi itu akan berlaku secara lebih cepat gitu ya. Artinya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan itu menjadi kunci penting. Tadi disinggung oleh Pak Iskandar, vaksinasi sudah dilakukan, tetapi menurut saya yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana meningkatkan kapasitas tes, tracing, dan isolasi. Karena vaksinasi ini hanya merupakan salah satu langkah ya untuk menangkal dampak pandemi. Yang hal lainnya yang tidak boleh dilupakan yang proses peningkatan kapasitas tes, tracing, dan isolasi. Hal lain yang juga tidak boleh dilupakan bahwa belanja pemerintah itu masih relatif terbuka gitu ya, artinya tidak boleh rigid, harus fleksibel gitu ya, mengikuti perkembangan dari pemulihan ekonomi di sisa kuartal. Artinya kita tidak berbicara di kuartal kedua saja, tetapi juga di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Beberapa stimulus yang memang
harus kembali diluncurkan, saya kira menjadi opsi yang kemudian bisa dipilih oleh pemerintah nantinya. Jadi sangat fleksibel. Belanja pemerintah itu harus dibuat fleksibel untuk mengakomodir proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk inputnya dan juga waktunya bersama kami. Pak Is, terima kasih juga. Semoga ini bisa menjadi satu cerminan dan pola konsumsi kita bisa naik dengan momentum Lebaran ini. Terus bekerja, tetap semangat untuk pemerintah khususnya dan juga Ibu Nina. Terus semangat ya untuk para pengusaha juga, jangan pernah putus asa begitu karena ini adalah PR semua pihak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan target 7% di kuartal 2 2021 ini. Selamat malam Bapak-bapak dan juga Ibu. Sampai jumpa kembali. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Pupi Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.